Hai. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Timur Tengah Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Yohanes Teleu dari SMP Santa Negeri Sunbaki. Ermelinda Sako dari SMP Negeri Wini. Dan saya Meliana Sonbai dari SDN Nonbau. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Ibu Meli. Selamat siang juga Bapak Hans. Ibu Meli akan melakukan coaching dengan Ibu pada siang hari ini. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan bersama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee? Dan jangan lupa Ibu, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan Ibu. Yang kedua itu adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi Ibu. Pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah, yang pertama itu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini Ibu? Baik Bapak Hans, kompetensi yang akan saya kembangkan yakni ada 3 kompetensi inti dalam coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Jadi baik Ibu, terima kasih. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan yakni ada 3 kompetensi inti ya Ibu ya, kepada coaching. Pada coaching kita hari ini. Ya, ini yang pertama mungkin kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin kita observasi? Baik Bapak Hans, kompetensi secara spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik Ibu. Kemudian indikator ketercapaian yang seperti bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini Ibu? Ya, yang saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau bisa menemukan langkah-langkah atau strategi dalam mengatasi permasalahannya. Jadi baik Ibu. Mungkin demikian dulu observasinya kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya kepada coachee. Dan mungkin terima kasih atas waktunya Ibu Meli. Nanti baru kita masuk di observasinya Ibu ya. Observasi coaching kita pada siang hari ini ya Ibu. Terima kasih ya Ibu Meli. Ya, terima kasih juga Bapak Hans. Selamat siang Ibu Meli, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Selamat siang juga Ibu Erma. Puji Tuhan, saya kabar baik Ibu. Baik, saya mau meminta Ibu kesediaan waktu Ibu terkait dengan saya ingin mau curhat-curhat sedikit terkait dengan permasalahan saya Ibu. Apakah boleh? Oh, tentu saja boleh Bu. Masalah apa yang mau Ibu ceritakan? Silahkan coba Ibu ceritakan sekarang. Ya, baik Ibu. Saya dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya menemui permasalahan-permasalahan saya di kelas
terkait dengan siswa-siswa saya, di mana mereka mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran di kelas. Sehingga saya ingin berbincang dengan Ibu, meminta solusi terkait permasalahan saya ini. Oh, jadi kalau boleh saya ambil benang merahnya saja ya Bu. Kesulitan apa yang Ibu alami dalam pembelajaran di kelas? Saya ingin bertanya lagi, apa yang membuat Ibu sehingga mengatakan demikian terhadap pembelajaran Ibu? Baik Ibu, dari segi penguasaan materinya itu mereka belum terlalu memahami. Kemudian sesuai dengan pengamatan saya, sepertinya mereka itu masih acuh tak acuh dalam mengikuti pembelajaran. Oh ya, seperti itu ya. Iya Ibu. Dari pembicaraan kita, apa yang Ibu Guru capai dalam pembicaraan kita kali ini? Ya jelas perubahan Ibu, di mana anak-anak itu harus menguasai pembelajaran serta mereka harus semangat dalam pembelajaran. Baik Ibu, berarti Ibu Guru menginginkan suatu perubahan. Dan perubahan seperti apa yang ingin disampaikan? Kalau boleh kita membandingkan dengan menggunakan skala 1 sampai 10, di mana 1 berarti belum berhasil dan 10 berarti sudah berhasil dengan baik. Menurut Ibu Guru, di posisi angka berapa anak-anak di kelas Ibu Guru saat ini? Baik, kalau saya ingat-ingat, posisi mereka itu sekarang ada di skala 5 ini. Nah, Ibu Guru menginginkan skala berapa ya dari keadaan anak-anak itu? Ya, saya menginginkan mereka itu berada di skala 8. Baik, baik Ibu Guru. Ibu Guru menginginkan skala 8 ya? Iya. Iya. Menurut Ibu, untuk mencapai skala 8, apa yang ingin Ibu lakukan? Oh ya, mungkin Ibu kalau saya ingat-ingat, yang perlu saya lakukan itu adalah bahwa saya harus menyelipkan permainan-permainan di dalam pembelajaran supaya membuat mereka itu terlebih dahulu bersemangat sebelum melakukan pembelajaran. Jadi Ibu ingin menyelipkan permainan atau ice breaking ya. Biar mereka bisa lebih senang, begitu ya Ibu? Iya. Oke. Mungkin ada cara lain selain adanya ice breaking yang Ibu rasa sebagai suatu alternatif tambahan. Iya. Sepertinya saya ingat itu, saya harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sini karena dengan melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi itu kita sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid terkait dengan memperhatikan minat belajar dan profil belajar murid. Oke, wah luar biasa ya Ibu Guru. Ternyata Ibu Guru sudah menemukan 2 cara dalam memecahkan masalah di kelas Ibu, yaitu penggunaan ice breaking dan juga memenuhi kebutuhan belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dari banyak rencana yang Ibu paparkan ini, menurut Ibu Guru, masalah di kelas yang dapat membantu Ibu Guru dalam menjalankan rencana-rencana tersebut, siapa yang bisa membantu itu semua?
Terkait dengan itu tentunya saya meminta dukungan dari beberapa pihak. Yang pertama bisa dari teman-teman guru yang seprofesi, dan selain itu juga saya tentunya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Oke, dari banyak rencana itu Ibu sudah sampaikan. Rencana mana yang ingin Ibu lakukan terlebih dahulu? Kalau menurut saya, ya saya lebih mendahulukan ice breaking karena saya menginginkan itu siswa-siswa saya itu merasa lebih senang terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Oh, baik. Jadi ice breaking yang Ibu lakukan terlebih dahulu. Iya. Luar biasa, Ibu. Menurut Ibu guru, kapan Ibu akan mulai menjalankan rencana ini? Rencana terkait ice breaking. Secepatnya. Berarti Ibu guru ingin melakukan perubahan secepat di dalam kelas supaya anak-anak tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Begitu ya, Ibu? Saya juga mau menanyakan tentang komitmen. Seperti apa yang Ibu lakukan supaya bisa merealisasikan rencana Ibu guru tersebut? Baik, saya berkomitmen di mana terlebih dahulu saya harus menyiapkan sarana dan prasarana yang saya akan butuhkan di dalam kegiatan itu, dan selain itu juga saya meminta dukungan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Oke, baik, luar biasa Ibu guru. Jadi Ibu komitmennya segera dan secepatnya ya. Ya, betul. Oke. Menurut pendapat Ibu guru, dari hasil percakapan kita, apa yang Ibu guru dapat simpulkan atau apa yang menjadi kesimpulan dalam percakapan kita saat ini? Baik, kesimpulan yang saya ambil dari percakapan kita ini adalah bahwa saya bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya juga mendapatkan pencerahan serta bisa melakukan ice breaking dan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, luar biasa Ibu punya rencana. Saya sangat mendukung dan semoga apa yang sudah direncanakan Ibu, komitmen yang sudah direncanakan boleh dapat dilakukan secepatnya. Dan tidak terasa Ibu, mungkin waktu kita sudah berakhir, dan satu harapan saya Ibu tetap semangat dalam berinovasi dalam pembelajaran. Terima kasih dan salam bahagia buat Ibu. Terima kasih juga Ibu Meli. Selamat siang. Iya, selamat siang juga. Selamat siang Ibu Meli. Selamat siang juga Bapak Hans. Baik Ibu, tadi Ibu Meli sudah melakukan coaching dengan Ibu Ermalinda. Jadi baik Ibu, saya akan menanyakan beberapa hal yang menyangkut dengan pasca observasi tadi Ibu. Apa yang Ibu sudah lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu Meli inginkan? Baik Bapak Hans, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Ermalinda dengan menggunakan alur Tirta, yakni menemukan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya yang dialami, dan coach boleh sendiri menemukan solusi dari permasalahannya itu. Oke baik Ibu, menurut saya sebagai observer, tadi setelah saya memantau, saya mengamati, ada beberapa catatan dari saya tadi melalui proses coaching antara Ibu Meli dan Ibu Ermalinda sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah selesai dengan alur Tirta, dan Ibu Meli juga sudah berusaha menggali sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching
pertanyaan-pertanyaan yang terkait yang selama ini tertutup terakhir digali oleh Coach, dan mungkin ada lagi yang menjadi pengamatan saya tadi di hasil kompetensinya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu Meli lakukan tadi? Iya, baik Bapak Hans. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni dengan cara lebih memahami lagi prosedur tirta, sehingga saya bisa dapat melakukan coaching lebih baik dan lebih sempurna. Baik, begitu ya Ibu. Baik, semoga kedepannya Ibu Meli dapat bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita pada siang hari ini. Kedepannya kita harus lebih banyak berkolaborasi dengan teman-teman guru untuk bagaimana kita bisa dapat menghasilkan satu situasi atau berdiskusi untuk mendapatkan hasil yang baik untuk anak didik kita ke depannya Bu ya. Salam sukses untuk Ibu. Terima kasih dan selamat siang Ibu ya. Terima kasih juga Bapak. Selamat siang. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Ermalinda. Apa kabar Ibu di hari ini? Selamat pagi juga Ibu Meli, kabar saya baik. Oke, baik Ibu Erma. Hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait Ibu akan melakukan coaching. Jadi hari ini saya sebagai observer, saya ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama, sebelum mengamati proses coaching Ibu, saya mau sampaikan bahwa saya memiliki rubrik penilaian. Jadi nanti saya mengamati juga kemudian menilai berdasarkan rubrik saya itu. Adapun rubrik itu yaitu saya akan melihat dan mengamati apakah proses coaching Ibu sesuai dengan alur tirta atau tidak. Itu rubrik yang akan dinilai. Dan yang kedua, bagaimana nanti Ibu sebagai seorang coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach. Dan yang ketiga adalah saya akan mengamati bagaimana coach akan merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jadi begitu ya Ibu. Dan juga saya akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dalam proses coaching itu, dalam proses coaching Ibu ya. Jadi untuk prinsip coaching itu yang seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Yang berikutnya, sebelum lanjut ke kegiatan coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Ibu pada saat melakukan proses coaching? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat melakukan coaching dengan coach saya itu ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua itu memberikan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir itu adalah mendengarkan secara aktif. Oke, jadi 3 kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu terhadap coaching Ibu ya? Iya. Oke, baik. Boleh saya tahu Ibu, dari 3 kompetensi inti yang ingin dikembangkan, menurut Ibu, kompetensi mana yang lebih spesifik untuk dikembangkan? Menurut saya yang lebih spesifik itu ada 2. Di mana yang pertama itu saya akan melakukan pertanyaan berbobot, dan juga saya akan mendengarkan dengan aktif.
Berarti ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching nanti ya. Pertanyaan saya yang berikut terkait indikator. Pada saat coaching, indikator seperti apa yang Ibu harapkan dari proses coaching tersebut? Yang saya inginkan itu adalah si coach itu bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Oke, baik. Jadi begitu ya, Ibu Erma. Kita sudah berada di ujung sesi, sehingga nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Tapi nanti setelah selesai Ibu melakukan proses coaching, kita akan bertemu dan akan berbincang-bincang lagi di sesi pasca observasi untuk kita melakukan refleksi bersama. Jadi seperti itu ya Ibu. Kalau begitu, Ibu langsung melakukan proses coaching ya terhadap coaching. Terima kasih. Selamat siang Ibu Ermelinda. Selamat siang juga Bapak. Bagaimana apa kabarnya? Kabar saya baik. Dengar-dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu ya? Betul sekali. Saya mau menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Mungkin Ibu ada waktu kan untuk bisa bertemu saya pada siang hari ini. Bolehlah Bapak, karena kebetulan saat ini juga saya lagi istirahat kerja. Silahkan Bapak. Terima kasih Bu. Baik. Begini Ibu, ini berkaitan dengan rekan guru saya di sekolah Bu. Saya memperhatikan dari tahun ke tahun kok cara mengajarnya tidak pernah berubah. Dia pakai sistem ceramah terus dari tahun ke tahun. Hal ini yang membuat siswa kurang tertarik dengan cara belajar yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Padahal kita ketahui bersama perkembangan zaman sudah semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah selama ini masih nyaman dengan pola lama dan tidak mau melakukan perubahan itu. Jadi pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Oh, oke. Kalau garis besarnya itu bahwa permasalahan dari Bapak ini adalah pembelajaran dari rekan guru di sekolah yang kurang bervariatif ya? Ya betul Bu. Pembelajaran kurang bervariatif artinya mereka masih menggunakan pola lama yang sering berceramah di depan siswa itu. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan yang ada di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi-materi pembelajaran di sekolah. Jadi, Bapak harapkan itu adanya perubahan ya? Perubahan seperti apa yang ingin Bapak lihat atau yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian materinya, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti PowerPoint yang sudah kita laksanakan selama ini. Selain pembelajaran PowerPoint dan lain sebagainya ini yang menurut saya dapat memancing minat dari siswa dalam mengikuti materi. Jadi saya mau supaya pembelajaran yang lebih bervariatif yang ada terjadi di sekolah kita ini. Oh ya, dari yang Pak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan media, model, dan juga metode yang bervariatif akan membuat siswa itu merasa lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini kalau dikondisikan secara ideal, maka akan berada di angka 10. Kondisi sekolah Pak saat ini berada di level yang keberapa? Sepertinya masih berada di level 5, karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang tinggi sepertinya masih sulit. Di
di kondisi sekarang ini, kalau adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, perubahan peningkatannya itu di level berapa yang ingin Pak harapkan atau ingin Pak tingkatkan? Mungkin bisa ditingkatkan sampai dengan level 7. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit. Karena ada banyak guru senior yang masih tetap di zona nyaman mereka. Jadi dari level 5 ke level 7 itu bisa ditingkatkan atau dilakukan perubahannya. Kira-kira peningkatan dari level 5 ke level 10, level 7 itu apa yang ingin Pak lakukan untuk bisa menciptakan adanya perubahan pembelajaran? Begini Bu, sebenarnya saya akan melakukan monitoring atau pendampingan. Sebenarnya saya sudah memikirkan perubahan pembelajaran yang bisa saya lakukan ini, yakni dengan melakukan kegiatan-kegiatan monitoring atau kegiatan pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian dari satu guru ke guru yang lain. Oh ya, jadi Pak akan melakukan monitoring atau pendampingan. Ya, Bu. Selain itu, apakah masih ada strategi lain yang akan Bapak terapkan agar teman-teman guru itu merasa nyaman dengan apa yang Bapak sampaikan? Ada Bu, kalau bukan dengan monitoring, saya akan coba konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan metode, model, media pembelajaran yang lebih bervariatif. Oh, berarti Pak sudah merencanakan akan melaksanakan perubahan dengan monitoring atau pendampingan, juga pelatihan dan workshop. Dari ketiganya ini, untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu dengan yang mana? Kalau menurut saya Ibu, saat ini monitoring yang mungkin lebih tepat Bu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu dan juga mungkin biaya yang besar Bu. Jadi dalam melakukan itu. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman, lebih tepat adalah monitoring dalam pendampingan ini. Oke, jadi saat ini monitoring atau pendampingan ya Pak. Untuk kegiatan ini Pak, pasti memerlukan support atau bantuan dari siapa saja Pak? Jadi baik Bu, saya pasti meminta bantuan dari teman-teman guru sekolah yang ahli menguasai bidang IT, meminta bantuan ke teman-teman guru di sekolah yang biasa menerapkan model pembelajaran yang bervariatif Bu. Seperti di sekolah saya itu ada beberapa ibu guru, Ibu Febi, Pak Arno dan Pak Mingus. Oh baik Pak, jadi Pak akan melakukan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya. Kira-kira kapan Bapak akan merealisasikan ini? Yang pasti secepatnya Bu, karena sekarang sementara ujian semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Jadi rencananya di awal semester 2 bulan Januari tahun 2004 saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan guru di sekolah saya dan berkolaborasi dan melakukan perubahan pembelajaran dengan kegiatan monitoring pendampingan kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Oke Pak, dari percakapan kita hari ini, hal apa yang ingin Bapak dapatkan atau Bapak peroleh? Dari percakapan kita hari ini Bu, saya mendapatkan bagaimana cara melakukan perubahan pembelajaran di sekolah saya dengan cara memonitoring, mendampingi secara individual dan berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah yang memiliki bidang keahlian terutama di bidang IT Bu. Baik Pak, jadi Pak sudah gambarkan bagaimana adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu kabar dari Pak setelah melakukan monitoring atau pendampingan. Pasti ada perubahan pembelajaran dari rekan guru di sekolah. Saya juga tidak sabar untuk mendengar cerita-cerita dari Pak selanjutnya.
mungkin percakapan kita untuk saat ini kita cukupkan di sini. Semoga rencana-rencana baik dari Pak untuk melakukan monitoring atau pendampingan itu, di mana berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih Ibu Ermelinda yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat saya lakukan, tentunya bisa bermanfaat untuk perubahan anak didik di sekolah saya. Terima kasih Sama-sama, Ibu. Pak. Selamat siang ya Ibu ya. Selamat siang. Terima kasih Ibu Ermelinda yang Baik, selamat ya Ibu Ermelinda. Ibu sudah selesai melaksanakan coachingnya ya Ibu. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait kompetensi coaching setelah melakukan proses coaching dengan si coaching itu? Setelah melakukan coaching bersama dengan coaching, saya menilai bahwa atau saya berpendapat bahwa saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur kita yang terdiri dari tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Oke, bolehkah saya menyampaikan tentang hasil pengamatan saya terkait coaching yang telah Ibu Guru lakukan? Boleh ya Bu? Oke, jadi menurut saya Ibu Guru sudah menjalankan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur kita, di mana berawal dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semuanya telah berjalan sesuai alur kita. Dan selain itu, Ibu Guru juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan saya juga melihat si coaching Ibu juga merespon sangat luar biasa. Artinya coaching yang hari ini Ibu lakukan sangat luar biasa, dan saya mengapresiasi semua itu. Saya juga melihat prinsip coaching Ibu sudah ada. Setelah mendengarkan hasil dari pengamatan saya, bagaimana menurut pendapat Ibu? Baik, jujur Ibu, saya merasa senang sekali. Karena apa? Karena saya bisa melakukan coaching dengan baik menggunakan alur virtual. Oke, adakah rencana tindakan Ibu untuk kedepannya terkait coaching ini? Ada Ibu. Tindakan saya yang akan berencana yang saya ambil itu adalah kedepannya itu saya harus belajar dan berlatih lebih baik lagi supaya saya bisa melakukan coaching dengan sangat baik. Bagus. Saya salut dan saya mendukung semua itu Ibu. Selain itu, apakah masih ada yang perlu ditambahkan dari Ibu Guru sebelum kita mengakhiri pasca observasi ini? Tidak ada lagi. Oke, baik, kalau tidak ada, selamat dan sukses terus berinovasi untuk pendidikan lebih baik. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga. Selamat siang Bapak Hans, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Selamat siang Ibu, kabar saya baik Ibu pada siang hari ini Ibu. Baik, sebelum Bapak melakukan coaching, terlebih dahulu kita berbincang-bincang terlebih dahulu, di mana saya di sini sebagai pengamat, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan kriteria penilaian dalam coaching. Yang pertama itu,
saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, di mana yang akan saya amati pada hari ini bahwa coach dan coach itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik yang disiapkan. Terkait dengan apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu yang berikut yang akan dinilai juga terkait dengan bagaimana Pak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach memberikan respon yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Adapun coach itu akan disesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada 3 hal. Yang pertama adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak adalah bahwa kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Jadi baik Ibu Ervalinda, kompetensi yang akan saya kembangkan yakni ada 3 kompetensi coaching, yakni yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh ya, berarti ada 3 kompetensi yang akan perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang akan dikembangkan lebih spesifik pada saat melakukan coaching? Baik Ibu, kompetensi secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh ya. Kemudian terkait dengan indikator pencapaiannya itu, bagaimana indikator yang seperti apa yang ingin Pak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah strategis apa dalam menguasai permasalahan yang dihadapi di sekolahnya. Oh ya, oke, baik. Berbincang-bincang waktu kita pada sesi ini sudah selesai. Terima kasih. Semoga Pak bisa melakukan coaching dengan coach. Semoga perjalanan coachingnya boleh berjalan lancar. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu Selamat Ermelinda. siang. Selamat siang Ibu Ermelinda. Selamat siang Ibu Ermelinda. Selamat siang juga Bapak. Bagaimana apa kabarnya? Kabar saya baik. Dengar-dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu ya? Betul sekali. Saya mau menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Mungkin Ibu ada waktu kan untuk bisa bertemu saya pada siang hari ini? Bolehlah Bapak, karena kebetulan saat ini juga saya lagi istirahat kerja. Jadi silakan Bapak. Terima kasih Bu. Baik. Begini Ibu, ini berkaitan dengan rekan guru saya di sekolah Bu. Saya memperhatikan dari tahun ke tahun kok cara mengajarnya tidak pernah berubah. Dia pakai sistem ceramah terus dari tahun ke tahun. Hal ini yang membuat siswa kurang tertarik dengan cara belajar yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Padahal kita ketahui bersama perkembangan zaman sudah semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah selama ini masih nyaman dengan pola lama dan tidak mau melakukan perubahan itu. Jadi pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Oh, oke. Kalau garis besarnya itu bahwa permasalahan dari Bapak ini adalah pembelajaran dari rekan guru di sekolah yang kurang bervariatif ya? Iya betul Bu. Pembelajaran kurang bervariatif artinya mereka masih menggunakan pola lama yang sering berceramah di depan siswa itu. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak dapatkan?
Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan yang ada di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi-materi pembelajaran di sekolah. Jadi Bapak harapkan itu adanya perubahan ya. Perubahan seperti apa yang ingin Bapak lihat atau yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian materinya, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti PowerPoint yang sudah kita laksanakan selama ini. Selain pembelajaran PowerPoint dan lain sebagainya ini yang menurut saya dapat memancing minat dari siswa dalam mengikuti materi. Jadi saya mau supaya pembelajaran yang lebih bervariatif yang ada terjadi di sekolah kita ini. Oh ya, dari yang Pak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan media, model dan juga metode yang bervariatif akan membuat siswa itu merasa lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini kalau dikondisikan secara ideal maka akan berada di angka 10. Kondisi sekolah Pak saat ini berada di level yang keberapa? Sepertinya masih berada di level 5, Bu. Karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang tinggi sepertinya masih sulit, Bu. Di kondisi sekarang ini, kalau adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, perubahan peningkatannya itu di level berapa yang ingin Pak harapkan atau ingin Pak tingkatkan? Mungkin bisa ditingkatkan sampai dengan level 7, Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, karena ada banyak guru senior yang masih tetap di zona nyaman mereka. Jadi dari level 5 ke level 7 itu bisa ditingkatkan atau dilakukan perubahannya. Kira-kira peningkatan dari level 5 ke level 10, level 7 itu apa yang ingin Pak lakukan untuk bisa menciptakan adanya perubahan pembelajaran? Begini, Bu, sebenarnya saya akan melakukan monitoring atau pendampingan. Sebenarnya saya sudah memikirkan perubahan pembelajaran yang bisa saya lakukan itu, yakni dengan melakukan kegiatan-kegiatan monitoring atau kegiatan pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian dari satu guru ke guru yang lain. Oh ya, jadi Pak akan melakukan monitoring atau pendampingan. Ya, Bu. Selain itu, apakah masih ada strategi lain yang akan Bapak terapkan agar teman-teman guru itu merasa nyaman dengan apa yang Bapak sampaikan? Ada, Bu. Kalau bukan dengan monitoring, saya akan coba konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan metode, model, media pembelajaran yang lebih bervariatif. Oh, berarti Pak sudah merencanakan akan melaksanakan perubahan dengan monitoring atau pendampingan, juga pelatihan dan workshop. Dari ketiganya ini, untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu dengan yang mana? Kalau menurut saya, Ibu, saat ini monitoring yang mungkin lebih tepat, Bu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu dan juga mungkin biaya yang besar, Bu. Jadi dalam melakukan itu. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman, lebih tepat adalah monitoring dalam pendampingan ini. Oke, jadi saat ini monitoring atau pendampingan ya Pak. Untuk kegiatan ini Pak, pasti memerlukan support atau bantuan dari siapa saja Pak? Jadi baik, Bu, saya pasti meminta bantuan dari teman-teman guru sekolah yang ahli menguasai bidang IT, meminta bantuan ke teman-teman guru di sekolah yang biasa menerapkan model pembelajaran yang bervariatif, Bu. Seperti di sekolah saya itu ada beberapa ibu guru
Ibu Febi, Pak Arno, dan Pak Mimbusi. Oh, baik Pak. Jadi Pak akan melakukan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya. Kira-kira kapan Bapak akan merealisasikan ini? Yang pasti secepatnya Bu, karena sekarang sementara ujian semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Jadi rencananya di awal semester 2 bulan Januari tahun 2004 saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan guru di sekolah saya dan berkolaborasi dan melakukan perubahan pembelajaran dengan kegiatan monitoring pendampingan kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Oke Pak. Dari percakapan kita hari ini, hal apa yang ingin Bapak dapatkan atau Bapak peroleh? Dari percakapan kita hari ini Bu, saya mendapatkan bagaimana cara melakukan perubahan pembelajaran di sekolah saya dengan cara memonitoring, mendampingi secara individual dan berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah yang memiliki bidang keahlian terutama di bidang IT Bu. Baik Pak. Jadi Pak sudah gambarkan bagaimana adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke. Saya tunggu kabar dari Pak setelah melakukan monitoring atau pendampingan. Pasti ada perubahan pembelajaran dari rekan guru di sekolah. Saya juga tidak sabar untuk mendengar cerita-cerita dari Pak selanjutnya. Mungkin percakapan kita untuk saat ini kita cukupkan di sini. Semoga rencana-rencana baik dari Pak untuk melakukan monitoring atau pendampingan itu di mana berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih Ibu Ermelinda yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat saya lakukan tentunya bisa bermanfaat untuk perubahan anak didik di sekolah saya. Terima kasih Sama-sama Bu. Pak. Selamat siang ya Ibu ya. Selamat siang. Terima kasih Ibu Ermelinda yang Selamat siang Bapak Hans. Nah, selamat siang Ibu Ermelinda. Baik Pak, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Meli ya. Ya. Baik Pak, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi. Apa saja yang Bapak sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Baik, terima kasih Ibu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yakni menemukan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan bertanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang dialami dan menemukan sendiri solusi dan permasalahan yang dialami di sekolah. Oke Pak, menurut saya sebagai pengamat, tadi proses coaching Pak itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur kita. Dan Pak juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diberikan kepada coaching, dan tadi juga Pak sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta yang ada. Sebelumnya pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni dengan cara lebih memahami proses atau alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya Ibu. Oh begitu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya ucapkan terima kasih banyak dan salam sejahtera untuk Pak sekeluarga. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, selamat siang Ibu Ermelinda, terima kasih Ibu.